Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita bisa memanfaatkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, kita sekarang sudah berada di bulan Agustus dan insya Allah tanggal 17 Agustus besok kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Dan untuk tahun yang ke 2022 ini kita memperingatinya kemerdekaan yang ke-77. Tentu ini kita syukuri karena kemerdekaan itu merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah. Islam, agama yang kita peluk ini merupakan agama yang ajarannya sangat menekankan akan persamaan umat manusia. Dalam ayat yang saya baca di awal khutbah tadi, yakni surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, diciptakan dalam keadaan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa itu? Untuk saling mengenal. Dan Allah kemudian menyatakan bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan laki-laki, perempuan dengan suku yang berbeda-beda, bangsa yang berbeda-beda. Itu sungguhnya
derajatnya sama. Hanya takwanya saja yang kemudian membedakan derajat seseorang satu dengan orang yang lainnya. Itulah sebabnya makanya kalau kita membaca Al-Quran, semua bentuk hubungan antar manusia, karena manusia itu diciptakan sama sederajat, selalu dalam bentuk hubungan saling. Dalam ayat tadi Allah menegaskan bentuk hubungan itu adalah saling kenal mengenal. Dalam ayat yang lain misalnya saling tolong menolong, ta'awun, tarahum, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, bahkan juga termasuk tawasul, saling wasiat mewasiati. Jadi semuanya itu menunjukkan adanya kedudukan yang sederajat, yang sama di antara manusia. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Sebaliknya, tentu saja Islam sangat melarang itu hubungan yang bersifat dominatif dan eksploitatif antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tidak boleh ada yang menindas orang lain, tidak boleh ada yang menjajah orang lain. Itulah makanya Islam di antara ajarannya yang paling penting adalah melarang adanya perbudakan, melarang adanya penjajahan. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, dalam salah satu ungkapannya yang cukup terkenal, meskipun pernyataan ini dalam bentuk pertanyaan, tapi sungguhnya substansinya adalah untuk menegaskan bahwa yang namanya manusia itu diciptakan dalam kondisi merdeka, dalam kondisi bebas. Umar menyatakan, mata ista'abadtum nas waqad waladatuhum ummuhum ahrara. Kapan kalian itu kok tiba-tiba bisa memperbudak manusia, sedangkan ibunya ketika melahirkan itu dalam keadaan merdeka, dalam keadaan bebas. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, Islam yang merupakan agama yang berlandaskan pada ajaran tauhid, yakni ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi melarang adanya perbudakan antar manusia, penjajahan antar manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya boleh untuk menjadi hamba Allah saja, untuk didominasi Allah saja. Dan itulah yang kita nyatakan dalam syahadat kita itu. Ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi, la ma'buda illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi ya, berdasarkan pemahaman semacam ini, Islam itu bisa dimaknai sebagai agama pembebasan. Agama yang membebaskan manusia dari dominasi siapapun dan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh menghambakan diri kepada manusia yang lain. Karena apa? Karena sekali lagi level eksistensinya sederajat. Makanya hubungannya harus saling tadi. Tidak boleh ada yang mendominasi satu atas yang lainnya.
Apalagi kalau sampai manusia itu kok menghambakan diri kepada benda. Kepada sama manusia aja tidak boleh, apalagi kepada benda. Kepada apa misalnya, ya, benda-benda yang keramat misalnya. Atau kalau sekarang yang menghambakan diri pada uang, wow, lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh lagi. Manusia harus mengatasi itu semua. Karena manusia tidak boleh didominasi oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Sejarah kita telah mencatat, alhamdulillah, ulama-ulama kita dulu, umat Islam dulu, itu sedemikian rupa bersungguh-sungguh di dalam berjuang dalam rangka untuk membebaskan bangsa Indonesia ini dari penjajahan, para penjajah. Tentu saja ya bersama dengan eksponen bangsa yang lain. Mereka berjuang sedemikian rupa dengan seluruh potensi yang mereka miliki. Dengan tenaganya, dengan hartanya. Bahkan berani itu mengorbankan nyawanya, mengorbankan kehidupannya dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan itu. Dan itu wajar karena apa? Karena nilai kemerdekaan itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kehidupan. Kehidupan itu merupakan nikmat yang sudah sangat agung, tapi nilainya masih di bawah kemerdekaan. Karena apa? Karena yang namanya kehidupan itu hanya diberikan, bukan hanya, diberikan oleh Allah kepada banyak makhluknya yang lain selain manusia. Tapi kalau kemerdekaan itu khas manusiawi, hanya manusia saja yang diberi kemerdekaan. Dan sekali lagi itu dilakukan, alhamdulillah, oleh para pejuang-pejuang kita itu, terutama para ulama. Dan tentu saja ya, para ulama umat Islam yang berjuang dalam rangka untuk mendapatkan kemerdekaan negeri ini saat itu pasti dijiwai oleh semangat ajaran Islam yang memang anti penjajahan tadi itu. Dijiwai oleh semangat Islam yang betul-betul membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, penjajahan, dan perbudakan manusia satu atas manusia yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan hidup di alam kemerdekaan ini, tentu saja harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Dan mensyukuri itu ya setidak-tidaknya dalam bentuk yang pertama, ya kita mendoakan para syuhada, para pejuang yang telah berjuang menjadikan Indonesia ini merdeka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pejuang-pejuang kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua tentu saja yakni dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan mengaktualisasikan seluruh potensi yang kita miliki. Tentu saja potensi kita bermacam-macam, berbeda-beda, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Allah memang menyatakan, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatih." Katakan Nabi Muhammad, setiap orang itu memang akan beramal sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kita punya profesi yang berbeda-beda satu dengan yang lain.
Justru karena profesi kita berbeda-beda itulah makanya dibutuhkan adanya upaya untuk saling melengkapi. Dan tentu saja adalah saling sinergi di antara profesi-profesi yang kita miliki itu. Dan sekali lagi itu kita aktualisasikan dengan sebaik-baiknya. Silakan ya. Yang jadi guru aktualisasikan potensi keguruannya itu dengan sebaik-baiknya. Yang jadi dosen silahkan aktualisasikan potensi dosennya itu dengan sebaik-baiknya. Yang masih mahasiswa ya silahkan aktualisasikan potensinya sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Yang jadi pengusaha ya silahkan aktualisasikan potensinya sebaik-baiknya. Yang jadi pejabat ya silahkan aktualisasikan potensinya sebagai pejabat itu dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka untuk mengaktualisasikan posisi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Pengganti Allah di muka bumi ini. Wakil Allah di muka bumi ini yang memang punya tugas untuk memakmurkan bumi ini. Sehingga dengan itu semua insya Allah negara kita akan ke depan menjadi negara yang maju, negara yang makmur, penuh dengan keadilan. Dan itu tentu saja semuanya harus dilakukan berdasarkan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu antara tugas ibadah dengan tugas khilafah itu betul-betul jalan dua-duanya. Dan kalau itu kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam mengaktualisasikan itu semua apa yang kita citakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu mudah-mudahan akan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadihis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.